Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1C dari mata kuliah Praktikum Keamanan Sistem Informasi akan menjelaskan sebuah tugas akhir dari Praktikum Judul 4 yaitu Wireshark dan Wazo. Jadi sebelum masuk ke video ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Kiril Putra dengan NPM 231506107. Saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 231506103. Saya Dara Ira Fadila dengan NPM 231506192. Saya Dini Fadlasari dengan NPM 231506104. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Fadilasari dengan NPM 231506104 dari kelas 1C Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Nah, jadi pada percobaan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Wireshark untuk menganalisis aktivitas jaringan yang terjadi saat mengakses website YouTube. Nah, jadi Wireshark sendiri itu merupakan tools network analyzer yang mampu menangkap dan menampilkan paket data yang berjalan di jaringan secara real time. Nah, jadi kita dapat melihat berbagai informasi seperti alamat IP sumber dan alamat IP tujuan, protokol yang digunakan, serta detail komunikasi antar perangkat. Nah, misalnya di sini saya akan membuka website YouTube. Di sini saya sudah membuka website YouTube, lalu selanjutnya melakukan filter di Wireshark-nya dengan filter TLS Handshake Extension Server Name Contents YouTube. Nah, di situ untuk menampilkan paket-paket yang berkaitan dengan domain YouTube. Nah, bisa dilihat di sini terdapat IP IP saya sendiri, lalu IP destination-nya, dan menggunakan protokol WIG. Nah, jadi em, di YouTube ini bukan lagi menggunakan HTTP yang berbasis TCP. Jadi sudah menggunakan QUIC yang merupakan dasar dari HTTP/3. Nah, dengan menggunakan QUIC ini, jadi YouTube ini sudah menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan performa dari aksesnya. Nah, untuk kasus YouTube yang menggunakan HTTP/3 ini, proses handshake atau pertukaran komunikasinya itu bukan menggunakan TCP lagi, melainkan menggunakan QUIC yang berbasis UDP. Dalam hasil Wireshark terlihat pula adanya paket seperti inisial dan kripto yang menunjukkan bahwa proses handshake dan enskripsi terjadi secara bersamaan. Nah, jadi itu yang membuat proses koneksi menjadi lebih cepat karena tidak perlu melalui tahapan yang terpisah. Nah, dengan menggunakan protokol QUIC ini juga atau HTTP/3 ini juga, komunikasi itu menjadi lebih efisien dan tidak mudah terhambat oleh masalah jaringan seperti paket loss atau delay karena QUIC ini memungkinkan pengiriman data secara paralel tanpa saling menunggu. Jadi, penggunaan Wireshark ini sangat membantu dalam memahami bagaimana aktivitas jaringan terjadi seperti nyata, serta menunjukkan bahwa teknologi seperti QUIC dengan HTTP/3 ini memberikan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan stabilitas akses website seperti YouTube. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Darayu Rahmadilla. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisis aktivitas jaringan menggunakan Wireshark. Nah, khususnya pada ketika saat saya mengakses vClass Unila nantinya. Nah, tujuan dari analisis ini sendiri itu untuk mengetahui paket-paket jaringan yang terjadi ketika kita membuka WiFi dari perangkat kita. Kemudian paket-paket tersebut itu dapat dibaca oleh Wireshark. Nah, terlebih lagi ketika kita membuka website vClass nantinya. Jadi yang pertama itu kita membuka aplikasi Wireshark terlebih dahulu.
Oke, di sini adalah tampilan awal dari Wireshark itu sendiri. Jadi di sini kita akan memilih interface jaringan yang kita gunakan, yaitu Wi-Fi. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya, yang dimana berisi paket-paket yang muncul ketika kita paket-paket yang muncul di jaringan tersebut. Nah, di sini kita akan memfokuskan paket yang berkaitan dengan aktivitas V-Class. Jadi, kita akan melakukan filterisasi. Mungkin sebelumnya kita buka dulu website V-Class-nya. V-Class. Terus kita lakukan login. Nah, di sini kita sudah membuka website dari V-Class Unila itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan filterisasi karena di sini cukup banyak paket-paket yang diterima atau yang dikirim. Jadi kita melakukan filterisasi menggunakan TLS handshake extension server name content V-Class. Terus nah, di sini sudah muncul beberapa paket yang berhubungan dengan V-Class. Contohnya ini, paket ini, klien Hello, klien Hello V-Class Unila CID. Jadi, eh, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil analisis aktivitas jaringan menggunakan Wireshark pada saat mengakses V-Class Unila. Jadi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian Wazu, yang mana untuk tugas akhir ini kita mencoba menginstal Wazu di Ubuntu server. Nah, di sini saya akan eh, tutorialkan bagaimana cara menginstalasi Wazu di Ubuntu server menggunakan tutorial yang ada pada modul. Pertama-tama di sini kita masuk ke sudo atau kita harus masuk ke supervisor dulu. Terus di sini ada apt get update untuk mengupdate daftar file-file yang ada di Ubuntu kita. Terus di sini kita apt get upgrade. Nah, untuk apt get upgrade ini kita mengupgrade atau mengupdate file-file yang atau aplikasi yang sudah ada di Ubuntu server kita. Nah, di sini kita mungkin memakan waktu cukup lama karena kita perlu mengupdate semua aplikasi yang ada di Ubuntu server kita. Baik, tadi kita sudah selesai menginstal atau emang upgrade file-file atau aplikasi yang sudah ada di Ubuntu server kita. Selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, yang mana di sini ada apt get install get upg pt transport. Nah, perintah ini digunakan untuk meningkatkan keamanan tentunya di Ubuntu server kita. Di sini ada GNU-PG untuk menjaga inskripsi dari file dan aplikasi yang ada di sini. Terus di sini kita juga meload transport HTTPS, yang mana di sini apabila kita menginstal lewat Ubuntu server itu kita menggunakan jalur yang aman yaitu HTTPS. Selanjutnya di sini ada komen selanjutnya. Di sini ada curl so. Ini kita bisa tulis di sini. Nah, komen ini digunakan untuk kita
mengambil script yang mana di sini ada package dari Wazoo itu yang mana nantinya ingin kita install. Jadi di sini kita mengambil file terlebih dahulu untuk mengunduh scriptnya. Yang mana di sini kita melalui URL resmi dari Wazoo-nya. Terus di sini ada ls lrt. Nah, ls ini digunakan untuk melihat file-file dari di folder kita. Nah, di sini bisa kita lihat ada penggunaan min ART untuk mengurutkan file tersebut dari yang sudah lama dan yang terbaru. Nah, di sini bisa kita lihat file-file yang sudah kita download. Di sini udah ada Wazoo-nya karena kemarin sudah kita install sebelumnya. Terus di sini ada perintah selanjutnya yaitu ada chmod x. Nah, perintah ini digunakan untuk memberikan izin eksekusi akses kepada file yang kita sudah download tadi. Terus di sini kita lanjut ke perintah selanjutnya yang mana di sini ada perintah wazoo install.sh. Nah, perintah ini kita gunakan untuk apabila kita ingin melihat komen-komen detail dari komen-komen yang ada. Yang mana di sini kan ada min help. Min help ini untuk melihat kayak di sini bagaimana kita menggunakan komen-komennya untuk mendownload sebuah Wazoo-nya. Seperti di sini ada min A. Min A ini digunakan untuk all-in-one, yang mana kita mendownload semua Wazoo mulai dari dashboard dan lain-lain itu kita download. Terus bisa dilihat di sini apabila kita ingin bingung akan komen-komennya kita bisa lihat di sini di Wazoo min help ini. Nah, perintah terakhir ini merupakan instalasi Wazoo-nya. Wazoo. Nah, karena karena kemarin kita sudah pernah menginstal Wazoo di Ubuntu servernya, jadi di sini kita tampilkan saja yang mana komennya. Di sini kita udah coba. Nah, di sini kemarin kita sudah mencoba menginstalnya sudah dijalankan. Nah, mungkin itu saja untuk alur atau eh, alur pengerjaan di bagian Wazoo yang mana di sini ada tutorial penginstalan Wazoo-nya di Ubuntu server kita. Di sini kita sudah mencoba dan di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai Wazoo itu sendiri. Di sini kita akan login dan mencoba membuat sebuah agen. Baik, terima kasih itu saya dari saya. Selanjutkan ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Draputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya itu cara deploy agent untuk proses Wazoo itu sendiri dalam memproteksi dari suatu ancaman dari project itu sendiri. Nah, jadi untuk mendeploy agent itu sendiri yang pasti kita menggunakan Ubuntu server itu sendiri sebagai manajer dari Wazoo tersebut seperti yang diinstal oleh teman saya sebelumnya. Nah, jadi untuk konfigurasi dari Wazoo itu sendiri, dia itu menggunakan IP yang digunakan pada Ubuntu server tersebut, yang mana di sini adalah IP-nya itu 192.168.0.107. Nah, kemudian untuk prosesnya itu sendiri nanti kita akan menggunakan kita akan menggunakan untuk agennya sendiri dari IP komputer yang kita gunakan. Yang dimana sini kita bisa gunakan perintah ipconfig. Nah, di sini kita bisa melihat IP for address-nya itu 192.168.0.101. Oke, jadi yang pertama itu untuk proses Wazoo itu sendiri sebelum kita melakukan eh, proses penginstalan Legend ini kita mengkonfigurasi terlebih dahulu antara keterhubungan dari Wazoo
yang ada pada IP address ini IP address pada Ubuntu dengan IP yang ada di komputer kita, yang dimana di sini kita bisa menggunakan ping 192.168.0.101. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa IP yang ada pada Ubuntu server telah berhasil mengirimkan data ke IP yang ada pada komputer kita dengan 10 paket transmitted dan 10 receive. Nah, dalam satu kasus itu terjadi beberapa hal yang dimana suatu IP address tersebut tidak dapat mengirimkan data langsung ke IP address yang ada di komputer kita. Jadi kita itu bisa melihat pada Windows Defender Firewall dengan bagian inbound rules. Yang dimana di sini kita bisa lihat pada bagian file and printer sharing echo request IC VM4. Yang dimana di sini untuk agar IP address yang pada Ubuntu server tersebut dapat terhubung ke IP yang ada di komputer kita, kita di sini bisa mencentang kedua konfigurasi ini agar dia bisa langsung mengirimkan data satu sama lain. Kemudian juga di sini saya konfigurasi tersebut untuk TCP dan UDP pada bagian WASU agar bisa terjadinya agar WASU tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di mana untuk WASU TCP sendiri saya konfigurasi menggunakan dua port yaitu 1514 dan 1515. Untuk WASU UDP sendiri dia itu menggunakan satu port saja yaitu 1514. Nah, sehingga jika kita telah mengkonfigurasi Windows Defender Firewall tersebut, kita dapat menggunakan WASU agent tersebut dengan maksimal. Oke, di sini kita langsung masuk saja. Yang pertama kita buka terlebih dahulu kita untuk mengecek dashboard yang ada pada WASU itu sendiri dengan menggunakan IP address pada WASU manajernya. Yang di sini sesuai dengan IP-nya itu adalah 192.168.0.107. Nah, di sini kita langsung loading. Nah, di sini berhubung saya sudah login, yang dimana login itu sendiri kita dapatkan ketika kita eh, ketika kita pertama kali menginstal Wazu Manager, Wazu tersebut otomatis akan mengirimkan username serta password tersebut sehingga kita bisa simpan untuk login ke Wazu dashboard itu sendiri. Nah, oke untuk konfigurasi agent yang kita gunakan pada manajer Wazu itu sendiri, di sini kita bisa menggunakan langsung eh, pada Ubuntu server itu sendiri dengan menggunakan perintah itu /var/osec /bin/manage_agents. Nah, di sini merupakan menu langsung dari Wazoo Agent Manager itu sendiri. Yang mana di sini memiliki beberapa menu yaitu ada Add an Agent, Extract Key for an Agent, List Already Add Agents, and Remove an Agents. Nah, di sini kita bisa menambahkan agen itu sendiri, kemudian kita bisa mengekstrak key untuk agen yang akan digunakan, kemudian kita ada list yang ada pada agen yang telah ditambahkan, kemudian kita bisa menghapus agen itu sendiri. Nah, untuk kita bisa melihat agen itu list agen yang telah kita tambahkan, kita bisa melihat langsung dari list dari menu ini sendiri ataupun bisa lihat dari dashboard. Nah, di sini berhubung agen summary yang kita bisa lihat di website belum saya tambahkan agen baru, di sini kita bisa gunakan menu A untuk menambahkan agent baru. Di sini kita bisa pilih A. Nah, untuk pilihan A itu sendiri eh, kita bisa menambahkan agent dengan memiliki beberapa opsi. Nah, di sini kita bisa mengisi nama agentnya sendiri. Misal saya contohkan KSI. Kemudian IP address. Nah, untuk IP address sendiri kita gunakan IP komputer kita. Sehingga agen tersebut dapat terkonfigurasi langsung ke Wazoo Manager yang ada pada Ubuntu servernya, yaitu 192.168.0.101. Nah, kemudian kita yes. Nah, jika sudah, kita ekstrak key untuk kita proses agen tersebut. Nah, untuk seperti kita lihat, kita gunakan ID untuk 003. Nah, untuk 003 sendiri, key-nya adalah MDAZ. Nah, di sini bisa kita simpan melalui Notepad. Nah, oke, di sini untuk kita mengaktifkan agen tersebut, di sini kita bisa gunakan sebuah aplikasi dari salah satu bagian dari Wazoo tersebut yaitu adalah Manage Agent by Wazoo. Nah, jadi
Di sini kita bisa mengkonfigurasi Wazo Agent tersebut melalui aplikasi ini untuk terhubung langsung ke dashboard yang ada pada Ubuntu Server. Nah, di sini kita memiliki beberapa pilihan, memiliki beberapa form pengisian, yaitu untuk manager IP-nya, kemudian ada authentication key-nya. Untuk manager IP itu sendiri sesuai dengan namanya itu manager IP. Jadi kita di sini menggunakan IP manager pada Wazo tersebut, yaitu IP pada Ubuntu Server. Kemudian untuk authentication key-nya kita ambil dari ekstraksi key yang kita pilih melalui menu Wazo Agent Manager tersebut, sehingga ketika kita salin key tersebut, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita save. Nah, maka dia akan langsung masuki agen KSI 003 dengan status running pending restart. Di sini kita bisa refresh. Kemudian kita bisa restart Wazo agent tersebut agar bisa langsung masuk ke dashboard. Nah, untuk memastikan saja agar eh, agen tersebut benar-benar berjalan, kita bisa menggunakan perintah untuk merestart service dari Wazo Manager tersebut dengan menggunakan perintah sudah systemctl restart Wazo Manager. Nah, di sini kita bisa menunggu agar proses layanan tersebut akan memulai ulang sehingga kita bisa menggunakan agen dari yang kita tambahkan sebelumnya yaitu KSI melalui menu dari agent manager tersebut. Oke, di sini jika sudah, kita bisa masuk kembali ke agent dan kita refresh. Oke, di sini dapat kita lihat dari dashboard tersebut, kita telah menambahkan agent yang kita telah tambahkan dari Ubuntu tersebut menggunakan aplikasi agent Wazo Management. Ini mana sini sesuai dengan nama yang telah kita buat yaitu KSI dengan IP address dari komputer kita. Di sini juga telah dikenalkan itu Microsoft Windows 11 sesuai dengan operating system dari komputer kita. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa penambahan agents pada Wazo tersebut telah berhasil. Oke, baik. Sekian dari bagian saya dan terima kasih. Baik, itu saja video yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.